Ya, selamat siang Pak Suhana. Bagaimana cara kita tahu orang yang baru kita kenal, apa yang mereka ceritakan kepada kita itu mereka bohong atau tidak gitu? Apa kita mesti cuman pakai feeling atau gimana? Ya, jadi ini boleh lebih spesifik atau detail nggak? Misalkan dalam contoh yang kejadiannya itu bagaimana? Jadi supaya kita semua ada gambaran dulu gitu. Misalkan kamu yang pernah kejadian yang kamu alami lah, kamu tanya pasti kan mungkin kamu pernah alamin atau kamu lihat orang lain pernah alamin, makanya kamu baru ada ide untuk tanya poin ini. Coba kamu lebih detail kasih tahu saya gitu. Jadi saya bisa lebih detail juga memberikan komentar atau jawabannya. Ya, misalnya itu cuman kenalnya di sosial media, belum pernah ketemu orangnya kan kita kan nggak trust dong sama dia gitu. Terus dia tanyanya apa? Pasti ada yang dia tanya kan gitu. Gini, dia minta tolong saya. Dia sebagai military dokter, dia terjebak di Syria, di war zone, ya, di medan perang, dan dia harus terikat kontrak kerja di sana 3 tahun ke depan, dan dia nggak bisa keluar dari zona war zone itu. Dan dia minta tolong saya suruh kirim vacation letter. Dan saya tidak mau, tidak bersedia. Yeah. Saya takut nanti ke depannya menyusahkan saya. Kalau dia keluar kabur dan saya akhirnya masuk penjara kan saya juga tidak mau. Iya. Ya. Sorry, saya boleh tanya ya. Ya. Kamu statusnya apa? Single, married atau gimana? Saya statusnya married. Itu dia kasih kirim ke messenger gitu. Ya. Terus kenalnya dia melalui friend atau kamu out of sudden dia muncul terus dia kenalan sama kamu gitu? Iya, dia add saya. Iya. Orang apa? Orang Chinese, tapi dia setelah kuliah dia tinggal di Amerika. Dia jadi military dokter. Terus foto-fotonya kamu udah lihat apa semua benar? Benar. Cuman ya saya tidak percaya. Saya udah tolak, saya nggak mau. Saya nggak mau akan menyusahkan saya karena itu cuman kenal di situ gitu. Ya, oke. Tegas menolak karena nggak mau resiko dengan hidup saya, Pak Suhana. Ya, oke, benar. Oke. Sebelum saya menjawab, tadi kan saya bilang saya mau coba pakai event ini untuk juga kasih kesempatan ke panitia ya untuk coba dia lebih aktif. Jadi silahkan kalau di antara teman-teman panitia ada yang mau menanggapi pertanyaan ini gitu. Sebelum saya nanti kasih komentar. Silahkan. Terima kasih Pak Suhana. Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Nanik. Ya. Pertama, kalau kita menurut saya ya, kalau saya kenalan dengan seseorang itu yang lewat Facebook atau mungkin media online lain yang saya belum pernah ketemu sama sekali, jujur saya belum trust sama dia karena saya belum pernah berbicara langsung, belum pernah tahu dia karakternya seperti apa. Yang pertama itu. Jadi apapun permintaannya pasti tidak akan saya respon balik. Yang pertama itu. Yang kedua, misalnya saya sudah pernah bertemu dengan seseorang itu, saya akan berusaha melihat dia lebih jauh ya. Jadi saya akan menyelidiki, mungkin seolah-olah kayak menyelidiki. Jadi orang ini seperti apa sih sehari-harinya gitu. Kalau memang itu saya berkenan untuk menjalin pertemanan lebih jauh. Jadi supaya saya bisa tahu kira-kira dia karakternya seperti apa. Ya mungkin itu belum tentu benar, tapi minimal bisa membantu saya. Dan sebuah kebohongan kalau kita pengen tahu oh ini sebuah kebohongan atau bukan, menurut saya kita perlu berulang-ulang memberikan suatu pertanyaan dari sisi yang berbeda. Karena suatu kebohongan itu tidak mungkin dia ditanya berulang-ulang itu jawabannya akan sama. Jadi kita akan mencari
sisi-sisi lain yang bisa untuk mengungkap dia itu bohong atau tidak. Ya, itu penjelasan saya. Terima kasih. Ada lagi dari teman panitia yang lain? Kasih komentar tambahan gitu. Saya mau nambahin sedikit. Harus panitia ya. Kalau peserta boleh memberi pendapat nggak? Boleh. Untuk awal-awal panitia dulu. Nanti kalau udah nggak ada, baru dari sesama pesertanya. Oke, kalau gitu saya komentar dulu ya. Ya. Ya, pertama-tama ya dari pertanyaan ini kita balik ke diri sendiri dulu gitu ya. Kalau kita juga bukan bidangnya atau kita ada kesibukan sendiri, ya nggak perlulah melangkah terlalu jauh. Kedua, kalau kita memang ada waktu dan kita willing to help ini orang kasihan di medan perang, yang saya lihat tadi kita mungkin di sini bisa cari tahu gitu secara legal itu kira-kira bagaimana sih resiko kalau kita membantu orang-orang dengan legal paper seperti yang tadi. Kemudian kita juga bisa chat juga dengan teman-teman yang dalam hal ini kalau dia memang warga negaranya Amerika, ya kita lihat apakah di Amerika itu ada gitu organisasi atau militer dokter yang sifatnya seperti itu sehingga mereka nggak bisa pulang dan seterusnya gitu. Dari situ kita bisa cross check. Jadi saat dia yang dari Ciin cerita kita tanya berulang-ulang itu pun paling nggak kita sudah punya background gitu. Sekali lagi itu kalau kita memang mau nolong dan kita punya waktu ya. Karena ini saya dengar kalau buat saya pribadi sama sekali di iklim di Indonesia nggak pernah lah punya pengalaman seperti ini. Tapi kalaupun mau ya seperti itu. Paling nggak kita membentengi diri sendiri secara legal, kita bisa cari tahu organisasi yang seperti itu benar nggak sih kata-kata dia yang diucapkan. Saya rasa dari saya itu. Ya. Ada lagi? Saya mau menambahkan, boleh? Ya, Erik. Ya, kalau saya cara pandang situasi ini adalah pertama saya akan bertanya ke diri sendiri dulu, tujuan saya apa untuk membantu. Misalnya begini, kalau misalkan ini adalah sahabat atau keluarga, relasi lah gitu ya, kan ada background-nya itu berbeda ya. Nah, kalau misalkan ini adalah orang boleh dibilang stranger, baru dikenal, berarti kan hubungannya itu baru saja. Nah, kalau saya menjadi murni transaksional, misalkan, oke, kalau saya bantu dia, saya dapat apa gitu. Atau pertama tujuannya dulu mau ngapain gitu. Kalau sudah dapat tujuannya apa, baru tuh kita mulai menata strategi berikutnya yang bisa ke yang Bro Halim tadi katakan, kalaupun kita mau ada transaksi gitu, aman atau enggak orang ini, worth it atau enggak waktu kita, tenaga kita, misalkan untuk mendapatkan apa yang kita mau dengan cara aman. Mungkin saya tambahnya itu dulu aja di langkah awal. Ya, yang lain ada? Mau Pak. Oke, aku sebenarnya nggak mau sharing dan cerita emang ini benar-benar real terjadi gitu. Pertama, waktu itu emang temanku kenal strangers dari IG. Jadi si strangers ini emang mendekati temanku gitu. Jadi kayak dia pokoknya dia benar-benar mendekati deh sampai akhirnya temanku juga kayak luluh gitu. Dia bilang dia akan mengirimkan sesuatu dari sana. Banyak tuh difotoin benar-benar barangnya. Tas, sepatu atau apapun segala macam, tapi kena di Indo gitu. Jadi kita harus keluarin uang dan barang itu baru akan dikirim ke dia. Dan temanku emang agak sedikit terlalu polos ya. Padahal kita udah bilang kayaknya ini akan lo gitu loh. Jadi sebaiknya nggak usah. Tapi dia benar-benar transfer tuh uang 5 juta ke mereka dan at the end nggak ada barang yang dia terima juga gitu. Dan itu juga terjadi sama aku waktu itu, strangers juga, dia nawarin deket-deket, terus dia bilang dia nawarin untuk ikut saham. Nah itu adalah menurutku kasus pembohongan sih. Cuman mau sharing itu aja. Thank you. Yang lain ada? Nggak ada?
Kalau nggak ada, silakan. Dari peserta, silakan. Kalau ada mau tambahan. Silakan Ibu. Iya, saya pernah juga ada pengalaman, tapi udah lama sekali, udah berapa tahun gitu. Ceritanya ya bukan penyelamatan diri, tapi mencari istri, gitu. Nah, memang dia memberikan foto atau keterangan kehidupannya itu bagus sekali gitu. Kalau kita tunggu, sorry, sebelum Ibu lanjut, boleh dibuka itunya Bu, dia punya videonya. maaf. Ya. Nah, halo. Nah, selanjutnya saya coba ngecek gitu di internet, ada yang namanya kolonel kayak apa. Wah, bener. Itu kalau kita ngelihat status benar sekali gitu ya. Cuman ada beberapa yang janggal. Begitu saya tanya lebih dalam gitu, itu mulai janggal. Dia bilangnya divorce. Padahal baru berapa waktu sebelumnya mendapat penghargaan di mana istrinya hadir. Jadi saya tanya, loh katanya kamu divorce, tapi kok ada istri kamu? Oh ya itu harus. Wah itu udah mulai kelihatan bahwa dia berbohong. Nah ternyata mereka itu nggak tahu jaringan yang sama atau tidak, tapi itu udah modus. Modus beberapa banyak sekali yang mereka pakai. Mungkin dokter yang terkenal, yang wajahnya masuk di internet itu, yang punya penelitian atau punya prestasi lah semua. Nggak hanya dokter, mungkin ada penyanyi, ada tentara, ada yang tugasnya di Timur Tengah, dia bilang, wah saya ada di sini, ini lagi perang, bahaya. Loh kok kamu aman sih bisa telepon begini? Oh aman. Yang benar saya bilang gitu. Karena di situ kan komunikasi bahaya sekali, saya bilang begitu. Nah, tapi mereka meyakinkan begitu. Saya di situ berpikir, kebetulan saya yang ngobrol ke mereka. Kalau kita misalkan orang-orang Indonesia yang tertidur, apalagi perempuan Indonesia ya, maaf sekali yang saya bilang mungkin si di kampung atau yang kayaknya entah kalau bertemu dengan orang bule atau orang luar negeri yang wah berpangkat atau kelihatannya punya duit, mereka kayak gimana. Terus kalau fotonya, waduh ganteng nih, cakep, terus gagah. Nah itu yang sangat bahaya. Saya di situ berusaha mencari lagi orang-orang, jadi tidak hanya satu yang saya hubungi, saya komunikasi, ternyata mereka sama. Polanya tuh sama. Makanya kalau kita yang tadi kita ngeceknya di mana? Kalau di internet lagi, ya mereka tinggal ambil kok, semua tinggal diambil sama dia. Yang penipuan gitu. Ya, jadi kalau saya sih harap hati-hati kalau memang ini ya harus ketemuan kopi darat, kalau enggak sulit gitu. Itu hanya masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain dari semua peserta? Silahkan kalau mau itu komentar. Ada Pak John Susanto ya, Santoso ya. Santoso. Silahkan. Ya, silahkan. Dibuka videonya, silahkan sampaikan. Silakan Pak John. Oh, oke. Pak Johnnya kebetulan lagi ada di belakang, jadi mungkin untuk sekarang kita lewatkan dulu, mungkin nanti bisa balik lagi. Pak Suhana, silakan Pak. Enggak, masih ada nggak? Silakan kalau masih ada komentar dulu sampai selesai, baru saya tanggepin. Oke, saya mau sedikit menambahkan juga. Ini dari pribadi saya, sebelum saya belajar Tik Black, itu banyak teman. Kalau orang kenal, kebiasaan saya cuek. Tapi teman, keluarga, itu banyak saya iba gitu. Saya gampang iba. Cuman setelah belajar Tik Black, saya menyadarin ternyata banyak orang yang suka memanfaatkan kebaikan kita, rasa iba kita. Nah, di sini kalau buat saya sendiri perlu sikap hati-hati dan tega menurut saya sendiri ya akan kondisi seseorang, karena memang kita hidup kan punya kesulitan masing-masing kayak gitu. Dan saya juga sependapat sama Ko Halim tadi. Jadi niatnya mau gimana? Mau bantu atau gimana?
Kalau mau niatnya mau bantu, ya silahkan. Walaupun bantu itu ada resikonya loh. Tapi jangan sampai kebaikan kita ini justru merugikan diri saya, merugikan kita sendiri. Kalau tambahan dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya. Ada lagi nggak? Ada? Coba MC atau apa coba ditanya gitu. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi pertanyaan dari Bu Nanik? Ya, semua ya. Tidak ada pendapat masing. Udah, oke. Sekarang saya tanggepin gini ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah memberikan komentar, memberikan tanggapan ya atas tadi yang ditanyakan oleh teman kita Ibu Nani. Jadi itu semua yang diomongin adalah jawaban yang semi thick black. Kalau jawaban yang thick black itu udah 95% sanshi Pak. Bohong. Jadi kita nggak perlu pusing lagi, analisa, kita nggak perlu lagi ngecek-ngecek. Jangan buang waktu kita lupain. Jadi itu adalah 95% penipuan. Ya, itu banyak terjadi. Jadi kalau jenis penipuan itu sebenarnya udah ada dari tahun 70-an akhir, 80-an awal. Waktu itu modusnya itu dari Afrika, bilang ini dia pejabat, ada tambang minyak, dia perlu uang, minta ditransfer, nanti bagi hasilnya bisa berapa juta dolar. Itu banyak dulu orang Indonesia kena. Orang yang naif kirim duit untuk modalin. Dia bilang dia ahli lah atau dia bisa ambil duit dari Pertamina-nya di negara mana di Afrika. Nah, belakangan ini di seluruh dunia itu banyak penipuan apa? Melalui jalur cinta. Ini saya ngomong to the point, saya juga akan jawab dari sudut pandang thick black ya. Jadi saya minta teman-teman semua jangan ada yang baper, jangan ada yang gampang tersinggung. Ya inilah kita kalau mau belajar thick black kita harus istilahnya berbesar hati, tebal muka, tebal kuping, ya. Itu adalah sasarannya untuk golongan perempuan atau laki-laki yang rentan. Apa kategori rentan? Single, atau kalaupun menikah dia nggak bahagia dengan pasangannya, atau dia istilahnya masih ngebet dapetin sesuatu yang lebih bagus dari kehidupan dia, terutama ya materi. Apalagi kan biasanya orang yang kekurangan materi dia akan mencari pasangan yang status sosialnya lebih baik. Nah, untuk orang-orang yang pendidikannya kurang, tingkat ekonominya lemah, itu paling rentan. Apalagi orang yang single. Single karena memang dia belum pernah menikah, single karena dia udah divorce, itu semua paling gampang dimanipulasi, paling gampang istilahnya dikerjain. Nah, kalau di Australia banyak sekali duda-duda yang udah pensiun, umurnya di atas 60, 70. Itu selalu kena tipu. Kena tipu sama siapa? Cewek-cewek dari Asia. Jadi duitnya dibohongin, dia sponsorin cewek-cewek itu datang ke Australia dengan spouse visa. Begitu udah di Australia, married kira-kira setahun 2 tahun, ditendang. Duitnya, duit pensiunnya ratusan ribu dolar yang dia kumpulin dari muda, dibohongin, dibawa lari. Nah, kalau untuk contoh kasus yang terjadi pada perempuan-perempuan di Australia, orang-orang bule, itu ketipunya sama cowok-cowok dari Afrika. Kenapa? Dia tahu memanfaatkan kelemahan orang-orang wanita Australia yang suka
cowok yang item-item, yang badannya gede-gede gitu. Ya kan? Nah, ini jadi banyak sekali cewek sini yang ketipu juga. Bilang cinta apa nanti disponsorin, disuruh datang ke Australia, akhirnya dibohongin. Nah, kalau yang seperti tadi Ibu Nani bilang, itu juga ada, pernah masuk TV di sini. Jadi itu sindikat. Dia semua pakai, bilang dia dokter lah, dia orang anggota tentara, lagi ada di medan perang, di somewhere di Middle East, atau somewhere di hotspot zone di seluruh dunia. Jadi dia butuh pertolongan, entah pertolongan apa segala macam. Intinya itu adalah penipuan. Jadi kalau kita mau terapkan Tick Black untuk hal-hal yang begitu, kita nggak usah buang waktu kita lagi. Ngapain kita sampai harus ngecek sana, ngecek sini soal orang itu. Orang yang benar-benar mencari cinta, dia tidak akan ragu-ragu istilahnya untuk berusaha ketemu. Kalau selama ini dia hanya melalui jalur-jalur online, itu mimpi lah. Atau kalau kamu anggap aja, kamu lagi sama dia main second life, boleh kalau kamu tujuannya begitu. Tapi kalau kamu sampai harus korbanin perasaan, pikiran kamu itu bodoh. Jangan, kita nggak usah pusing. Karena itu 95% adalah jelas-jelas 378. Bohong. Nah itu jawaban Tick Black. Itu komentar saya. Ya. Silakan, kamu mau tanggepin lagi. Oke, mungkin ada yang mau bertanya follow up comment atau follow up question dari Bu Naninya sendiri gimana? Coba. Bu Nani. Ya. Apakah Bagaimana? ada tanggapan? Ya memang dia minta tolong, saya langsung tolak, dan dia tahu. Jangan, iya, kamu jangan buang waktu lah. Kamu apalagi kan tadi apalagi kamu tadi bilang kamu udah berkeluarga. Ngapain kamu membahayakan hubungan kamu dengan suami hanya untuk dijual mimpi gitu. Kamu jangan buang waktu lagi, ya. Saya tidak mau. Iya. Jangan buang waktu, jangan bukan tidak mau bantuin dia, bukan. Kamu nggak usah spend time lagi, pakai waktu kamu tuh untuk urusin keluarga, pakai waktu kamu untuk cari uang, itu lebih produktif daripada kamu ngeladenin penjual mimpi. Ngerti nggak? Ngerti. Iya, kecuali, sorry ya, saya juga to the point lagi, kecuali kamu mungkin kayak Angelina Jolie, itu mungkin lebih real. Tapi kan kita enggak kan? Iya, jadi jangan mimpi gitu. Itu bohong gitu. Itu saya berani 95% katakan itu bohong. Jadi kamu jangan buang waktu kamu. Kamu mendingan urusin anak, urusin suami, cari uang tambahan. Itu lebih produktif. Nah, itulah. Nah, inilah pentingnya kita kuasain Tick Black, kita otomatis udah langsung insting kita berjalan gitu. Ini penipuan jelas-jelas, ya. Kalau masih mengganggu, mungkin bisa di-blok ya, Pak ya? Iya, nggak usah ladenin lah. Itu kita, yang begitu-gituan kita langsung kick out aja. Nggak ada guna. Kita capek buang energi kita, buang konsentrasi kita, buang pikiran kita. Mau ngapain juga, iya kan? Kecuali orangnya tinggal di seberang rumah kamu. Nah, itu mungkin dia masih ada harapan. Ini dia di mana? Bener di Syria? Atau jangan-jangan dia somewhere di negara lain, kamu juga nggak tahu loh itu. Ya kan, zaman sekarang di mana semua bisa di Photoshop, semua bisa direkayasa gitu kan. Makanya tadi kan saya bilang, kalau kamu anggap oke lah, kita lagi main Second Life punya game, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan buang waktu kamu, sayang gitu ya. Mendingan kamu pakai waktunya buat nanti belajar Tick Black lagi. Jelas? Terima kasih Pak Suwana. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya.